Sebagai special mission vehicle dari Iya. Kementerian Keuangan, kalau dari pandangan Anda bagaimana Geodipa meng-capture peluang-peluang ini Pak? Kalau tadi dari Pak Yuriski juga sudah menyampaikan roadmap dan juga target, kalau dari Anda seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Sasa. Geodipa itu sebagai SMV, sebagai Special Mission Vehicle-nya Kementerian Keuangan, otomatis berpikirnya bagaimana kita provide the energy ya, in the skenario pemerintah untuk swasembada dan transisi. Tapi affordability itu jadi kata kunci. Karena ujungnya kalau kita memprovide energi yang berat bagi pemerintah untuk mensubsidi, karena kita juga perlu untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Hari ini daya saing kita, walaupun green economy kita itu abundance, tapi persaingan dari cost of energy kita itu masih perlu ditingkatkan. Hari ini energi renewable menjadi salah satu pendukung untuk menambah daya tarik, karena nilai ekonomi kehijauannya ini yang mungkin kita akan bisa boost. Nah, Geodipa sebagai bagian dari arm length-nya Kementerian Keuangan, bagaimana kita mengenerate policy-policy yang nanti akan bertumpu dan melihat peluang ekonomi hijau ini bisa menambah attractiveness-nya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Geodipa hari ini sebagai BUMN dan juga sebagai SMV geothermal di Indonesia, kita punya juga lapangan-lapangan yang hari ini sudah di posisi brownfield, yang kita siap untuk mengenerate dan memastikan energi itu bisa tersalurkan. Kami mempersiapkan ini semua dan kami juga mengikuti perkembangan yang sudah disiapkan oleh pemerintah, termasuk inisiatif G20 tentang Energy Transition Mechanism Country Platform yang sudah ditunjuk oleh pemerintah melalui JETP. Kami sudah mencoba mengelaborasi itu dan memfollow up itu untuk dukungan pendanaan agar proyek ini dari sisi kacamata keekonomian yang bisa masuk, tapi dia juga bisa mendeliver affordable energy price untuk karena ini ujungnya adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan daya saing, sehingga kalau daya saingnya ada, maka ekonomi kita akan tumbuh dan insya Allah affordability kita pun juga akan meningkat. Nanti kalau kita mau sampai seperti di Eropa sekarang sudah mau fully green, affordability masyarakat sudah ada di situ untuk mengambil. Tapi memang industri yang tadi Bu Dirjen sampaikan, juga tadi Pak Yuriski juga sampaikan, itu industri-industri yang perlu support dan perlu mempunyai daya saing dari cost of energy yang mereka butuhkan. Sehingga mereka bisa berkembang, bisa bertumbuh, dan otomatis lapangan kerja kebuka, semua bisa itu. Inilah kami juga memberikan juga input-input ke Kementerian Keuangan tentang kebijakan-kebijakan fiskal yang nantinya mendukung soal ekonomi hijau ini. Dan harapan kita di transisi energi ini, segala instrumen itu dipersiapkan, instrumen fiskalnya disiapkan, instrumen energinya juga disiapkan. Mudah-mudahan di 2045 tahun emasnya Indonesia kita sudah bisa di posisi itu. Oke, gimana sebagai pelaku industri menyambut positif dari apa yang sudah disampaikan Bu Enia tadi, Bu? Apakah perbaikan-perbaikan ini memang juga sudah sejalan dengan yang dibutuhkan oleh industri? Ya, terima kasih. Perbaikan policy atau kebijakan atau regulasi, pemerintah dari waktu ke waktu selalu memperhatikan kebutuhan industri. Tadi Bu Enia udah sampaikan soal lingkungan, gimana dokumen lingkungan itu harus disiapkan. Karena terus terang Mbak, kalau kita bilang panas bumi, wilayah konsesinya itu kan di peta besar sekali, tapi yang kita perlukan footprintnya hanya kecil saja. Nah, hanya kecil itu, tapi kalau kami mau membuka hutan yang kecil untuk 1-2 hektar, itu kan pohon yang mau kami buka untuk areal kan harus ada studinya dulu untuk dilihat. Nah ini yang kita harus penuhi. Tapi memang karena dia renewable, namanya renewable, kita udah pegang renewable. Kalau kita bekerja tidak berwawasan lingkungan, rasanya nggak mungkin lah, karena kita bergantung kepada alam sebetulnya. Kita tidak bergantung kepada apa yang kita tambang, kita bergantung pada alam, maka alam itu pasti akan dijaga. Nah, ini jadi isu.
Nah, kemudian bagaimana tadi soal keekonomian? Tadi disampaikan soal IRR yang masih rendah. Nah, IRR ini itu sudah rendah karena memang biaya belanja modalnya atau CAPEX-nya kita masih tinggi. Kenapa tinggi? Karena memang hari ini teknologi dan metodologi kita itu masih memerlukan banyak terobosan lagi. Dulu waktu kita ngomong IRR rendah itu harga pengeboran kita cukup tinggi. Tapi hari ini teman-teman di industri panas bumi sudah mencoba untuk menekan biaya pengeboran tadi, dan hari ini kita sudah masuk di area sekitar 4 sampai 6 juta yang tadinya 8 sampai 12 juta per sumur ukuran 2.000-2.500 kita udah turunkan. Pembangkitnya juga hari ini juga sudah mulai membaik. Harganya yang dulu kita kalau membuat total panas bumi itu sekitar 5 sampai 6 juta per megawatt, hari ini sudah mulai efisiensi di sisi pembangkitan sudah mulai baik. Kita sudah bisa turunkan di 4 sampai 4,5 juta US dollar per megawatt. Nah, kalau CAPEX-nya bisa dioptimalkan, biaya belanja teknologi dan metodologi serta akurasi eksplorasinya bisa ditingkatkan, otomatis dia akan bisa menaikkan IRR nantinya. Nah, Geodipa dalam hal ini kami tuh ada 2 kementerian yang harus kami penuhi. Harapannya adalah Kementerian Keuangan, karena kalau kami tidak bisa memprovide energi yang affordable, maka implikasinya subsidi untuk energinya jadi akan meningkat. Di satu sisi pemerintah, Kementerian SDM minta teknologi dan metodologi harus robust dan harus bisa memastikan bahwa ini efisien, sehingga masyarakat yang akan menikmati atau industri yang akan menikmati energi yang affordable ini itu mendapatkan hal itu. Jadi kalau dia tidak affordable, Mbak, balik lagi, kita membangun ekonomi itu kan industrinya harus naik. Industri itu bertumpunya cuma dari energi. Kalau energinya nggak kita siapkan yang cukup kompetitif, maka industrinya juga akan sulit untuk kompetitif. Nah, tadi Bu Enia sampaikan beberapa policy fiskal, kebijakan yang memang sedang kami juga di Geodipa bersama Kementerian Keuangan juga terus mengiterasi itu, melihat apa-apa saja yang besar kemungkinan. Karena how we providing the most economic energy itu yang penting, supaya growth ekonomi, boost ekonomi kita untuk pertumbuhan itu bisa. Itu terus kami lakukan. Jadi kami Geodipa in both side, dari sisi keuangan, fiskal, instrumen, dan dari sisi technicality yang juga kami siapkan. Baik, terima